Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru bergabung, oke, malam ini kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol nyantai melalui live streaming. Silakan teman-teman, hari ini kita akan diskusi mengenai sistem hidrolik di eskavator, di mana pada sistem hidrolik eskavator mungkin malam ini banyak sekali yang ingin ditanyakan. Langsung saja ditanyakan teman-teman, dan sambil teman-teman bertanya, kami nanti akan menjelaskan sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu perbedaan main rally valve, safety valve, dan unload valve. Oke, selamat datang Mas Jendri Silaban. Selamat malam Mas, apa kabar dan apakah malam ini ada yang ingin didiskusikan? Silakan ditanyakan jika ada yang ingin di-sharing. Oke, teman-teman semua, di layar ini sudah kami tunjukkan bagian-bagian kontrol valve. Jadi di kontrol valve ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada spool control valve, dan spool ini berfungsi untuk mengatur aliran oli, jumlah aliran oli. Kemudian yang kedua juga untuk mengarahkan kemana
aliran oli itu dialirkan sesuai dengan yang diinginkan oleh operator. Jadi spool ini lokasinya dia berada di tengah-tengah pada saat kondisi netral. Jadi ada spring kanan dan kiri yang menjaga agar supaya spool ini selalu di tengah-tengah. Nah, kalau untuk di eskavator Komatsu itu ada dua spring, ada sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Sedangkan untuk unit yang lainnya seperti Hitachi, Kobelco itu biasanya hanya satu spring saja. Tapi itu tidak masalah karena spring ini hanya berfungsi untuk memposisikan spool di posisi tengah-tengah. Nah, jadi kalau suatu saat nanti kontrol valve dalam kondisi netral dan attachment bergerak sendiri, maka kemungkinan posisi daripada spool yang tengah ini tidak pada tempatnya. Oke, di sini saya akan tunjukkan nama-nama bagian komponen yang ada pada kontrol valve. Ini salah satu contoh belahan kontrol valve yang ada pada ekskavator Komatsu. Ya, di mana dalam satu lapis kontrol valve ini terdiri dari beberapa komponen seperti saya yang jelaskan tadi. Sebelumnya tadi kami sudah menjelaskan bahwa di bagian tengah ada spool. Ini spool kontrol valve-nya yang panjang, dan spool ini fungsinya untuk mengarahkan aliran oli, dan prinsip kerjanya terbuka ketika lever joystick itu digerakkan oleh operator. Jadi pada saat netral, spool ini berada di tengah-tengah karena pada bagian spool itu dilengkapi dengan spring. Ada dua spring yang berada pada kontrol valve sehingga dia posisinya tengah-tengah. Pada spool itu biasanya dilengkapi dengan labirin group atau alur-alur yang seperti ini. Alur-alur ini yang banyak garis-garisnya ini berfungsi untuk memposisikan spool berada di tengah-tengah dari lubang itu sehingga pergerakannya mulus. Oke, kemudian
Di dalam spool ini terdiri dari beberapa lubang. Ya, ini banyak sekali lubangnya dan mekanik harus menjaga supaya selalu kondisinya bersih ketika melakukan pemasangan, karena di sini nanti terhubung dengan jalur LS. Ya, ada jalur LS di sini juga. Ketika ini buntu, maka nanti akan mempengaruhi kecepatan pada saat spool ini digerakkan. Nah, selanjutnya ada 3 komponen di dalam kontrol valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan hidrolik. Jadi di dalam sebuah hidrolik system harus ada tekanan yang tercipta, dan tekanan itu tergantung dari besar unitnya. Ada yang 200 kilo dan ada yang kurang lebih sekitar 350 kilo, tergantung dari besar kecilnya si unit itu. Nah, komponen yang paling pertama yang bisa menciptakan tekanan, ya, yaitu main pump. Main pump itu sebenarnya tugasnya hanya untuk mengalirkan aliran oli dari tangki sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia hanya memindahkan dan mengalirkan aliran oli. Tugasnya seperti itu, yaitu oli hidrolik. Dan saat di bagian sistem hidrolik itu bekerja, maka suplai oli akan dialirkan menuju ke spool kontrol, ke silinder, sehingga lama-kelamaan terjadi tekanan tinggi. Nah, pada saat terjadi tekanan yang tinggi, maka disitulah mulai terciptanya yang namanya tekanan. Pompa akan diukur seberapa besar tekanannya yang dia mampu untuk mendorong beban yang digerakkan. Jadi pompa itu mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menciptakan yang namanya tekanan jika alirannya terjadi penyempitan atau terjadi penyumbatan. Karena tugasnya pompa hanya mengalirkan, maka saat aliran itu mendapatkan suatu beban atau orifice atau penyempitan, maka tekanan akan mulai muncul. Nah, sehingga dipasanglah salah satu komponen di dalam kontrol valve, yaitu main relief valve. Main relief valve ini berfungsi untuk menjaga, ya, tekanan maksimum yang akan masuk ke dalam kontrol valve. Jadi pompa itu kalau tidak dibatasi, maka tekanannya akan tinggi terus-menerus, sehingga harus dibatasi sesuai dengan spesifikasinya. Baik sekali tadi.
Selanjutnya, apabila main relief ini mengalami kelebihan tekanan melebihi daripada tekanan yang sesuai disettingkan, maka main relief nanti akan membuang sisa tekanannya ke tangki. Artinya kalau main relief yang bermasalah di dalam sebuah eskavator itu kan, kalau bukan satu main reliefnya maka dilengkapi dengan dua main relief. Nah, contohnya untuk unit-unit Komatsu biasanya dilengkapi dengan dua main relief, pompa 1 dan pompa 2. Sedangkan untuk unit lain seperti apalagi namanya Kobelco dan Hitachi itu dilengkapi dengan satu main relief. Jadi pompa 1 dan pompa 2 nanti digabung menjadi satu main reliefnya. Nah, jadi kalau misalkan main reliefnya ini mengalami masalah, maka semua pergerakan tekanannya akan turun semua. Salah satu contoh, jika tekanan yang bisa dijaga oleh main relief hanya 300 kilo saja, yang seharusnya standarnya 350, maka tekanan yang akan terbaca juga akan masuk ke silinder sesuai dengan 300 kilo itu. Jadi kesimpulannya, kalau main relief yang bermasalah, maka semua tekanan yang ke sistem pasti tekanannya juga pasti akan bermasalah. Oke, untuk Sayyid Kausar, apa itu Pak? Ini pembahasan mengenai perbedaan main relief dan safety valve, ya, atau unload valve pada kontrol valve, khususnya untuk ekskavator. Oke, selanjutnya dari genre silaba, apakah adjust relief valve indikasi main pump low pressure? Jadi kalau melakukan adjustment relief itu tergantung penyebabnya. Apakah memang penyetelannya kurang sesuai dengan standar, atau yang kedua, main reliefnya mengalami kebocoran atau kerusakan, atau springnya dalam kondisi melemah. Yang ketiga, kalau misalkan dilakukan penyetelan terus-menerus pada main reliefnya, tapi tekanan tidak bisa naik, maka itu bertanda bahwa mungkin pompanya sedang bermasalah. Seperti itu untuk pertanyaan dari Jendri Silabang. Setting, salah tidak bunyi. Nah, selanjutnya komponen yang kedua selain daripada main relief ada yang disebut sebagai unload valve. Nah, unload valve itu ini contohnya. Jadi ada di sini ada engine, kemudian ada pompa 1, pompa 2, dan di sini ada merger divider. Pompa 1 ini melayani juga untuk sebagian atau 1/2 dari kontrol valve. Kemudian pompa 2 juga melayani juga hal yang sama. Namun di setiap sisi atas dan bawah ini
awalnya dia terpisah, itu dilengkapi dua regulator valve atau main relief valve pembatas tekanan, yaitu main relief dan unload valve. Namun mungkin ada teman-teman menanyakan bahwa sebenarnya di unit Komatsu kenapa dipasang yang namanya unload valve. Perlu diketahui bahwa sistem yang beroperasi pada rangkaian hidrolik untuk Komatsu yaitu CLSS, yaitu sistemnya close. Pada saat pompa berputar, kontrol valve akan tertutup. Tujuannya tertutup agar supaya menciptakan tekanan, dan pada saat nanti suatu saat digerakkan, maka alirannya akan lebih cepat dan tekanannya lebih mudah dinaikkan. Nah, tapi yang boleh standby pada saat netral hanya kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 40 kilo. Jadi kalau pompa sistemnya tertutup dan pompa terus berputar, walaupun sudut pompanya diminimumkan, pasti akan tetap mengeluarkan tekanan atau aliran. Nah, sehingga terpasanglah unload valve ini yang berfungsi saat posisi netral. Ketika kontrol valve dalam posisi netral, maka unload valve yang akan membatasi tekanan pompa supaya pompa tidak terbebani. Jadi kemarin ada sempat bertanya, kalau unload valve-nya ketinggian apa penyebabnya, dan unload valve-nya kekurangan apa penyebabnya, dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Akan tetapi ketika attachment sudah digerakkan, maka unload valve itu sudah tidak bekerja lagi. Nah, kenapa tidak bekerja lagi unload valve-nya? Karena pada sisi belakang spring yang menahan, yang tadinya terbuka dengan nilai 35 kilo, itu dibantu dengan tekanan LS, sehingga tekanan LS itulah yang akan membantu spring menyebabkan tekanan yang menuju ke silinder tadi yang mau terbuang ke tangki itu dijaga tekanannya kurang lebih sekitar sesuai dengan tekanan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena unload valve tidak bisa lagi bekerja karena dibantu dengan pressure LS di belakangnya. Nah, pressure LS ini akan ada ketika salah satu spool ini digerakkan. Contoh di bagian atas, kalau digerakkan maka spool LS-nya juga akan ada keluar. Selain masuk ke pompa untuk mengatur posisi maksimumnya, ada juga masuk kepada bagian belakang unload valve untuk membantu spring. Nah, yang sering terjadi kerusakan pada unload valve terkadang walaupun LS-nya di sini sudah ada masuk membantu spring, akan tetapi terjadi kebocoran pada pistonnya atau O-ring yang ada di dalam unload valve, sehingga tekanan yang seharusnya 350 kilo itu langsung turun ke angka mungkin sekitar 200 kah atau berapa. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, sehingga banyak kemarin teman-teman bagaimana cara menentukan apakah unload valve ini rusak atau tidak? Ya, saya sudah jelaskan juga di video yang lainnya, di video saya sebelumnya, bahwa cara-cara melakukan pemeriksaan pada unload valve itu sudah lengkap di video yang saya pernah upload sebelumnya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa unload valve ini tidak bisa dilakukan penyetelan. Jadi tidak ada istilah penyetelan di situ, karena di belakangnya itu kan nilai springnya itu cuma 35 kilo. Kalau misalnya unload valve-nya kerendahan, berarti mungkin LS-nya, penyetelan LS kurang tepat, atau memang pompanya yang kurang maksimal. Seperti itu. Oke, yang baru bergabung silakan
ditanyakan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dan silakan dibagikan link ini atau video ini ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa hadir malam ini mengikuti live kami, karena tentunya live ini tidak setiap saat, tergantung dari waktu yang pas lah ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga, ya, tadi saya sudah jelaskan juga komponen yang ketiga sebelumnya, ada safety suction valve. Apa itu safety suction valve? Safety suction valve ini berfungsi dan terletak di jalur spool control valve antara spool control valve dengan silinder. Dia menjaga tekanan di antara kedua ini, dan safety valve ini sebenarnya jarang bekerja ketika dalam kondisi normal. Kenapa bisa jarang bekerja? Karena nilai tekanannya, settingan pressure-nya ini lebih tinggi daripada settingan main rally. Oke, Silviamo, cara mengatasi trek saat manja, ada video saya sebelumnya, saya pernah upload. Bisa disebabkan karena tekanan pompanya terlalu rendah. Yang kedua mungkin mode pengoperasian untuk travelnya kemungkinan di posisi high atau kelinci, itu jangan sampai. Dan mungkin karena memang penyebabnya dari center joint atau safety valve-nya yang ada pada travel motor bermasalah. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya, untuk ini ya, berarti harus dengan cara mengukur. Treknya lemah, bagaimana cara mengatasinya? Nanjak mesin mau mati. Oke, pastikan antara pompanya dulu atau engine-nya ya. Siapa tahu juga engine-nya mengalami low power, makanya harus pastikan dulu nih, harus sampaikan ini unit apa dulu nih yang mengalami problem seperti ini. Selanjutnya kita lanjut menjelaskan kembali mengenai materi safety suction valve. Safety suction valve ini tugasnya ketika kondisi spool control valve netral dan pada silinder mengalami benturan dari luar. Ya, benturan dari luar itu seperti mungkin kena benturan batu pada paketnya atau boomnya. Nah, maka pada saat terjadi benturan seperti itu, maka pada silinder antara sisi root dan sisi headnya pasti ada yang mengalami tekanan yang tinggi, dan di salah satu sisinya pasti ada mengalami tekanan yang rendah. Tekanan itu akan tiba-tiba muncul naik sesuai dengan kondisi beban yang menerima benturan tadi.
Dengan melebihi settingan pressure safety valve, maka safety valve yang menjaga tekanannya supaya terbuang ke tangki. Karena ketika dalam kondisi netral spoolnya ini tertutup, maka tekanannya akan tinggi. Kalau dibiarkan tidak dibuang ke tangki, maka rootnya akan bengkok, hose-nya bisa pecah, atau mungkin terjadi kerusakan pada spoolnya. Dikit-dikit enggak menyala dia. Selanjutnya dari Jengki Silaba, mungkinkah pengaruh safety valve silinder ngedrip? Betul. Ada video saya sebelumnya Kobelco. Itu Kobelco video saya. Ketika teman-teman buka YouTube saya, paling pertama video sebagai pembuka itu arem untuk Kobelco itu langsung ngedrip. Nah, yang kami temukan itu sebenarnya dua penyebabnya. Kalau bukan silinder, safety valve-nya. Jadi bisa menyebabkan kejadian ngedrip. Untuk Silviano, tolong diperiksa dulu ya tekanannya berapa. Ini kemudian pastikan antara kinerja engine-nya bagaimana, dan kalau misalnya kinerja engine-nya tidak terlalu ini, saya takutkan nanti gini, tekanannya mungkin penyetelannya mungkin tidak sesuai. Karena kenapa? Mungkin banyak mekanik yang melakukan penyetelan tracknya tadi ya, tapi pompanya yang di setel ketinggian sehingga engine-nya menyebabkan drop ya. Jadi teman-teman ketika melakukan penyetelan, ini ada pertanyaan dari siapa nih, Silviano, mengenai tracknya lemah, bagaimana caranya mengatasi kalau nanjak mesin mau mati. Jadi takutnya memang masalahnya di engine. Kalau engine-nya juga yang masalah, ya pasti akan berpengaruh juga ke tracknya. Kenapa hanya tracknya, tidak ke bucket atau ke yang lainnya? Karena hanya track itu yang paling besar kinerjanya dan tekanannya, yang membutuhkan tekanan yang tinggi. Seperti itu mas. Oke, yang baru bergabung ya silakan ditanyakan selagi masih ada waktu. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai main relief, unload valve, dan safety valve sangat berperan dalam setiap problem di lapangan, terutama pada saat terjadi low power. Akan tetapi low power yang saya maksud adalah low power disebabkan karena kurangnya tekanan oli hidrolik. Oke, teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelumnya saya minta maaf tadi waktu pertama kali live-nya terkendala ya, jadi settingnya kurang pas sehingga ada beberapa gangguan tadi pertama kali bergabung untuk di live ini. Nah, sehingga waktu akan saya tambah lagi ya untuk waktunya, karena teman-teman ini tentunya malam ini adalah malam yang pas untuk kita sharing ya, malam minggu.
Oke teman-teman yang baru bergabung, jika ada yang ingin ditanyakan sebelum live ini kami tutup, masih ada beberapa waktu lagi kita bisa sharing-sharing. Untuk Silviano, datanya sudah masuk, yaitu tekanannya normal tapi engine-nya agak ngedrop. Ya, periksa bagian kondisi engine-nya Mas, jangan sampai memang karena kondisi engine-nya yang tidak mampu lagi, tapi dengan catatan usahakan penyetelannya harus sesuai. Karena engine yang ngedrop itu bisa disebabkan karena solenoid yang dipompa juga itu bisa menjadi kendala, sehingga menyebabkan engine-nya terbebani. Jadi engine terbebani itu bisa karena engine-nya itu sendiri atau solenoid ya, solenoid yang ada di pompa jadi masalah. Apakah itu bisa jadi penyebabnya karena injektor? Iya. Kalau injektor pasti ada pengaruh terhadap asapnya. Pasti ada kelainan terhadap pembakarannya. Ya. Akan tetapi lebih prioritaskan ke penyetelannya dulu atau solenoidnya apakah itu terjadi masalah atau bagaimana. Makanya nanti dilakukan pemeriksaan. Dua kemungkinan, engine-nya itu atau solenoidnya. Kalau solenoid yang dipompa juga bermasalah bisa menyebabkan engine juga low power atau mati. Yang kedua, kalau engine-nya sendiri juga yang mengalami masalah, tentunya harus teman-teman periksa, bisa karena injektornya, fuel sistemnya dan lain itu bisa. Tapi kalau injektor yang bermasalah, penyebabnya pasti akibatnya itu asapnya terlalu besar, bukan besar tapi asapnya terlalu tebal. Oke, yang baru bergabung silahkan bertanya ya, jangan sampai nanti pada saat selesai live baru bertanya semua ya, dimanfaatkan live kali ini. Semoga kita bisa bertanya langsung. Bisa berdiskusi langsung. Kalau melalui nanti inbox di YouTube, tentunya antri menjawabnya. Untuk Jengki silabang kembali bertanya, kalau terjadi internal leak pada silinder double acting, pressure hidrolik juga indikasi low power. Betul. Tapi yang low power itu khusus pada bagian yang bermasalah saja, tidak terjadi low power secara keseluruhan. Contoh, jika silinder bucket saja yang bermasalah pada silindernya ya, maka yang low power saja adalah silinder bucket, tidak mempengaruhi ke yang lain. Caranya menentukan kalau itu rusak atau bagaimana? Gampang, itu bisa dilepas hose-nya satu persatu ya. Lepas hose bagian rootnya, kemudian diisi oli, tekanan oli dengan di running pada sisi bottomnya. Jika olinya ada keluar banyak, maka itu terjadi kebocoran pada seal pistonnya di dalam.
secara logika untuk Jendri Silabang mengenai pertanyaan ketika terjadi kebocoran pada silinder, saya lanjut kembali bahwa silinder itu kalau mengalami kebocoran, perutnya cenderung lari keluar, memanjang. Kenapa bisa memanjang? Karena di dalam sebuah silinder itu terjadi kebocoran, ruang pada root dan ruang pada head, bottom itu ketemu karena terjadi kebocoran. Karena terjadi tekanan yang sama antara sisi root dan sisi bottom, maka tekanan kan segala arah ya, sama besar ke segala arah menyebabkan rootnya bergerak keluar karena adanya luas penampang yang lebih besar pada sisi bottom. Jadi kesimpulannya bahwa apabila silinder cenderung keluar, maka itu disebabkan oleh silinder itu. Tapi dengan catatan safety valve-nya harus kondisi normal. Nah, jadi kalau kita aplikasikan di unit, jika bucket, contohnya bucket tidak gerak, kalau kita posisi membuang bucketnya dan silindernya bocor, maka yang terjadi yaitu bucketnya cenderung melipat dengan sendirinya, atau dia cenderung turun bucketnya. Tapi ketika dibalik, bucketnya posisi menyendok ke dalam, dia akan tertahan dan bucketnya tidak akan jatuh. Nah, caranya seperti itu. Ini biasanya juga saya lakukan kalau malas untuk menganalisa dengan cara membuka hose yang ada di silinder. Jadi analisa pertama seperti itu. Masih ada 10 menit yang baru bergabung, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain ya, bahwa malam ini kita ada waktu untuk sharing-sharing. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua yang melakukan troubleshooting di lapangan itu biasakan menggunakan shop manual atau buku panduan sebagai bantuan untuk mempermudah dalam menganalisa. Jangan hanya mengandalkan pengalaman biasanya ataupun perkataan-perkataan dari teman-teman. Memang sangat berharga masukan dari teman, tapi setidaknya kita tidak boleh lepas yang namanya buku manual. Karena yang namanya sistem tekanan, ukuran, baik itu ukuran pengencangan, ukuran tekanan, pressure, nah itu biasanya mekanik tidak bakal bisa menghafal. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dihafal ya. Jadi solusinya Bang, bagaimana trek lemah? Pastikan dulu intinya Mas, intinya dulu dipastikan kalau tekanan yang masuk ke treknya aman, maka pastikan treknya itu yang beroperasi apakah kura-kuranya atau kelincinya.
usahakan posisinya harus kura-kura. Yang pertama, kalau kura-kuranya sudah terpasang dengan baik dan tekanan yang masuk ke dalam lever motor itu normal, maka masalah pada lever motor sampai kontrol valve itu tidak ada masalah. Berarti penyebabnya ada pada engine-nya. Ya, seperti itu. Apa yang harus diperiksa di engine? Ya banyak. Melakukan menganalisa apakah fuel sistemnya, ya, apakah sistem udaranya, apakah karena pengaruh yang lainnya lagi di bagian engine, itu dipastikan semua. Nanti kalau misalnya sudah dipastikan, ya ketika live berikutnya itu bisa ditanyakan, didiskusikan lagi untuk langkah berikutnya.